Kita awali informasi hari ini, pemirsa. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan neneknya di Cilandak, Jakarta Selatan berinisial MAS sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan psikologi sementara, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Kasus pembunuhan terhadap orang tua kembali terjadi. Kali ini ironisnya pelaku masih berusia remaja, yakni 14 tahun. Usai melakukan penyelidikan, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Unit Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pelaku yang membunuh ayah dan nenek kandungnya di rumahnya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Penyidik juga masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka pada Sabtu dini hari lalu. Selain memintai keterangan pihak sekolah untuk mendalami keseharian tersangka saat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya di sekolah, penyidik juga masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatmawati. Bertanya apakah sudah bisa ditemui atau bisa dimintain keterangan. Tapi untuk saat ini rekan-rekan belum bisa dimintain keterangan. Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifitul Khoiri Fauzi mengatakan akan memberikan pendampingan psikologis kepada pelaku dan sang ibu dalam proses hukum. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh karena kami juga menjaga secara psikologis. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal berlapis mulai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat syok selama berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut dan sempat menanyakan terkait dengan kondisi ibunya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal. Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Ya, dia sendiri mempertanyakan, ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal dengan kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, salah satu perwakilan keluarga besar korban pembunuhan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengungkapkan pelaku dibesarkan dalam keluarga yang penuh kehangatan. Ia juga menyebut pelaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ayahnya. Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan seorang anak berusia 14 tahun terhadap ayah dan neneknya telah mengejutkan banyak pihak. Salah satu keluarga korban, Angga, mengaku tidak menyangka pelaku MAS melakukan tindakan keji. Angga yang merupakan sepupu APW, ayah pelaku yang tewas, mengungkapkan selama ini keluarga yang bertempat tinggal di kawasan Bona Indah, Jakarta Selatan tersebut memiliki hubungan keluarga yang hangat satu sama lain. Angga juga mengungkapkan hubungan antara ayah dan pelaku terbilang akrab. Meski begitu, Angga tidak menampik jika pelaku yang kini ditetapkan sebagai tersangka tergolong sosok yang cukup pendiam.
perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya benar-benar shock sih gitu. Anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya. Cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu. Terus kan. Sementara itu, saya ditetapkan sebagai tersangka, MAS dititipkan di Lembaga Penitipan Anak Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Amrina Rida, Indra Purnama, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang psikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi, kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban melihat ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, di sanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Selain mengantongi 2 alat bukti, polisi juga mendapatkan keterangan dari 5 orang saksi. Mereka adalah teman korban yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi juga sempat mengungkap Agus nekat melakukan hal itu karena dalam pengaruh judi dan minuman keras. Meskipun Agus tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya ia menggunakan bagian tubuh yang lain. Dan hal ini juga dibenarkan oleh psikolog forensik Reza Indragiri. Kasus di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Karena keadaan saya seperti ini. Meski polisi tidak menahan Agus akibat perbuatannya, namun Agus diduga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.